criminal offensive side eye. Tapi bohong. Iya,
dua poin. Poin pertama itu ada SPM. Di bawah SPM itu ada partisipasi dari masyarakat. Terus poin yang kedua ada kepemimpinan, yaitu dukungan dari pemerintahan. Oke, di sini juga tidak hanya ada faktor khusus, tetapi juga ada faktor penghambat dari kantor-kantor tersebut. Faktor penghambat penerapan manajemen dan resiko dari kantor-kantor tersebut, yaitu ada kesadaran risiko yang rendah, dan yang kedua itu ada budaya birokratis. Oke, tentu saja ada manfaat dari penerapan manajemen risiko. Dan itu ada 6 poin yang dapat manfaatnya. Pertama, itu meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Kedua, mencegah terjadinya penyimpanan dan dalam mengelola dana desa. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang keempat, mendukung stabilitas sosial dan keharmonisan desa. Yang kelima, memperkuat perencanaan pembangunan desa. Yang keenam, mendorong kesiapsiagaan terhadap bencana atau krisis yang terjadi di desa damai. Oke, ini juga ada tujuan umum dari manajemen risiko kantor desa damai. Yang pertama itu adalah menjaminnya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dari kantor desa damai tersebut. Dan yang kedua itu ada untuk mengefisiensikan biaya pencapaian operasionalnya. Dan tujuan khusus dari manajemen risiko di kantor desa damai. Pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa. Kedua, menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat. Yang ketiga, mendorong pemanfaatan potensi lokal. Yang keempat, menciptakan suasana desa yang aman, damai dan harmonis. Yang kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, bersih dan akuntabel. Yang keenam, memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat sekitar. Oke, di sini kami akan sedikit menjelaskan terkait manajemen yang telah kami buat terkait kantor desa damai. Yang pertama itu terdapat risiko keterlambatan pelayanan administrasi. Ada unit kerjanya yaitu pelayanan umum atau otoritas desa. Yang menjadi sasarannya itu adalah untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan dan kekuatan pelayanan administrasi desa. Di sini ada restriksi atau kejadiannya, yaitu merupakan masyarakat mengalami keterlambatan dalam pengurusan dokumen karena sistem administrasi yang belum optimal. Di sini ada juga akan penyebab kejadian risiko tersebut, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan sistem pelayanan yang masih manual, serta belum adanya pelatihan atau digitalisasi layanan. Di sini juga ada cara pengendalian risiko tersebut dengan tersedianya SOP pelayanan administrasi desa, penggunaan buku register manual dan pencatatan dokumen secara berkala oleh sekretaris desa. Ada dampak kualitasnya itu adalah menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan desa, citra pemerintah desa menjadi buruk, serta posisi konflik antar warga desa dengan aparatur. Nah, di sini ada resiko kedua. Saya pembahasan di saya tadi sudah membahas resiko keterlambatan dan pelayanan administrasi. Dan resiko kedua saya ambil tentang resiko penyumbangan dana desa. Tentu saja unit kerja ini adalah keuangan dan penyelenggaraan desa. Di mana sasarannya itu menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Terus ada kejadian